Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalayan kurnia Allah hidayah, inayah, rahmat, anjeunna urang masih dipadenan kesempatan mangrupi yuswa kesehatan rezeki ti anjeunna kudutami hidayah, inayah anjeunna. Mudah-mudahan urang sadaya salamina tiasa bersyukur ngamulamanti ngajagi ngariksa. Mudah-mudahan dugi ka mangsa urang mulang aya dan dina ridho anjeunna diparenan kamuliaan kaendahan husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Insyaallah setiap langkah di bumi ngangkat derajat, setiap langkah ngahapus dosa, sadaya pengorbanan saimbang sareng perang di jalan Allah insyaallah. Kitu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya kaing berkah tina maos ayat-ayat Allah oge kaing petunjuk tina reusina insyaallah. Alhamdulillah wengi ieu disarengan ku Ustaz Ridwan kanggo ngajajaran urang sadaya maos penjelasan sareng tafsir ti Syekh Ansarawi anu dina wengi ieu dugi ka ayat enggal serat An-Nisa 83. Alhamdulillah dina sateacana 82 urang tos ngabahas anu kadentang pisan pentingna malah disebutkan isu internasional berkaitan cara pembunuhan. Ayeuna aya dua kubu, dua pendapat anu kahiji anu masih ngalaksanakeun hukuman mati di dunia teh. Aya deui negara-negara anu parantos teu ngalaksakeun hukuman mati dengan dasar kemanusiaan. Nah, Islam ti abad ka-7 parantos ngadugikeun tidak menolak hukuman mati, tapi itu hukuman mati mung dianggo dina masa-masa anu diwidian ku Allah Subhanahu wa taala. Jalaran konsepna sami wirahing tubuh sareng nyawa damelan Allah. Tubuhna damelan Allah, ruhna damelan Allah. Teu aya anu kagungan wewenang pikeun misahkeun eta dua perkara, ruh sareng nyawa. Teu aya ngan margina sabab Allah anu kagungan hak prerogatif pikeun eta. Eta margina ibatu iman sadaya Islam menginginkan upami aya widi ti Allah Subhanahu wa taala eta pada prinsipna. Dalah kantos kadugikeun maihan sasatuan wae kuan kadah pamit nalika nyebatkeun bismillah Allahu akbar teh pamit sabab hakikat nama nu kagungan hak misahkeun raga jeung nyawa teh Allah Subhanahu wa taala anu ngadamana nu nyiptakeunana. Eta margina bagi ka ayeuna masalah ieu masih jantan perdebatan tentang hukuman mati. Islam tibit awal parantos mendengarkan nyawa manusia harus dihormat, tapi jimangsa upami parentah Allah lantaran widi Allah aya kebolehan widi pikeun membunuh dina situasi anu di papadenan jejerna ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dina diwidian oge pantes dikaos ku urang sadaya kalintang pisan rekepna gitu. Aturan sareng rambu-rambuna. Gadis ageng aya dua hukuman aya pembunuhan teh kahiji tidak sengaja, kadua sengaja. Tah ayeuna dugi kana pembunuhan sengaja. Sateacana ayat ke-82 dibahas panjang di kelima episode berkaitan sareng membunuh dengan tidak sengaja. Ayeuna alhamdulillah urang dugi kana membunuh dengan sengaja.
tiasa ditinggal halaman 2548 ayat enggal wa mayaqtul sareng salajengna mangga urang kupingkeun ku urang sadayana sasarengan kahiji maos ayatna anu kadua terjemahna oge langsung ku Ustaz Ridwan ge diangos paragraf pertama berkaitan sareng tafsir sareng sarahna tina ayat ka 82 83 mangga diaturanan ka Ustaz Ridwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan murka Allah atasnya, wa la'anahu, dan melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan menyediakan untuknya siksaan yang berat. Wal qatlu huna, dan pembunuhan di sini, li mu'minin bi amdin, terhadap seorang mukmin karena disengaja. Fal amru idzan, maka perkaranya kalau begitu, mukhtalifun anil qatlil khata'i, maka berbeda dari pembunuhan dengan tidak sengaja, alladzi, yang la yudari bihi al-qatil, yang tidak mengetahui dengannya si pembunuh, illa ba'da an yaqa'a, kecuali setelah terjadi kejadian tersebut. Wa jazaa'ul qatili amdan, dan balasan bagi pelaku pembunuhan dengan disengaja, li mu'minin, terhadap seorang mukmin, huwa jahannamu, adalah neraka jahannam. Walaysa lahu kafaratun abadan, dan tidak ada penghapus dosa untuknya selama-lamanya. Hakadha yubashshi'ul haqqu lana jarimatal qatlil amdi, demikianlah Allah menganggap buruk untuk kita kejahatan membunuh dengan disengaja. Li'anna ta'ammud, karena bahwasanya pembunuhan dengan disengaja, yakni ialah annal qatila, bahwasanya si pelaku pembunuhan, qad 'asha fi fikratin an yaqtula, telah hidup di dalam fikirannya an yaqtula, untuk membunuh. Jadi ada maksud untuk membunuh. Walidzalika, dan karena hal itulah, yuqalu fil qanun, ada di dalam undang-undang, qatlu amdin, pembunuhan dengan disengaja itu, ma'a sabqil israri, didahului dengan ketetapan hati. Yaitu annal qatila, bahwasanya si pelaku pembunuh, qad ashal qatla, sungguh telah menghidupkan pembunuhan, fi takhayyulihi, di dalam khayalannya. Jadi sudah digambarkan terlebih dahulu pembunuhannya. Tsumma fa'alahu, kemudian dia melakukan pembunuhan tersebut. Wa kanal mafrud, dan semestinya, fil fatrati, pada masa, allati yurattibu fihal qatla, masa terjadinya, sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, an yuraji'ahu, untuk mengembalikannya, wazi'uhu ad-dini, cegahan agama. Wahada, yakni, dan ini adalah annallaha, bahwasanya Allah, qad ghaba an balihi, sungguh hilang dari fikirannya, muddatat tahdiri lil jarimah, ketika hadir untuk berbuat kejahatan. Wa madama qad asyadzalika, dan ketika sungguh menghidupkan yang demikian itu, fahuwa qad ghaba anillah, maka dia sungguh telah hilang dari Allah.
Falau ja'allahu fi balihi, maka kalaulah Allah datang dalam fikirannya, la taraja'a, pastilah dia akan kembali. Wa madamal insanu, dan ketika manusia qad ghaba baluhu anillahi, sungguh telah hilang fikirannya dari Allah, fallahu yughibuhu an rahmatihi, maka Allah menghilangkannya dari rahmatnya. Berbeda antara dengan tidak sengaja dan sengaja adalah orang yang membunuh dengan sengaja, di dalam pikirannya sudah ada rencana, sudah ada urutan untuk melakukannya. Berbeda dengan yang tidak sengaja, baru sadar dia membunuh ketika sudah terjadi peristiwanya. Sedangkan ini sejak awal sudah ada di dalam pikirannya, sudah hidup di dalam pikirannya, dan sebetulnya tadi disampaikan masih ada peluang untuk membatalkan kembali kepada kebenaran sebetulnya. Ketika di dalam proses pemikiran ada kesempatan untuk menghitung kembali sebetulnya. Kemudian ketika melakukan, kenapa? Karena dalam pikirannya ada niat membunuh. Karena ada niat membunuh, maka Allah meninggalkannya. Kemudian Allah hadir di dalam pikirannya, maka niat membunuh akan tidak ada. Seperti itu. Ketika pikiran jahat, Allah meninggalkannya. Ketika Allah mengingatkannya, mestinya pikiran jahatnya hilang. Kemudian kembali lagi pikiran yang lurus dan benarnya. Karena membunuh itu kata siapapun itu adalah buruk. Tadi saya sampaikan di permukaan bahwa sekarang kesadaran itu sangat besar, bahkan tren pemikiran sekarang menghilangkan hukuman mati. Tren sekarang seperti itu, kan itu naluri manusia menghormat kehidupan. Tapi Islam menyampaikan dua hal. Satu, kalau tidak sengaja itu masalah yang diampuni Allah, walaupun ada runtuyan rentetan amal untuk menghapus kesalahan itu. Kemudian yang kedua sekarang adalah sengaja, berencana, dalam pikiran sudah ada sebelumnya. Ketika sudah melaksanakan, maka tibalah kepada konsekuensi hukumnya. Jadi saya sampaikan dalam baris pertama ini, dalam paragraf ini, bahwa sebetulnya pernah ada masa, ada fatroh, masa pemikiran itu berjalan. Sebaiknya, seharusnya, semestinya dalam masa itu ada pertentangan antara hawa nafsu dan nurul basiruh. Sebetulnya ada ruang untuk membatalkannya sebetulnya. Tapi demikianlah, ketika niat jahat itu datang, maka Allah hilang dalam pikirannya. Tapi andai kata tetap Allah hadir dalam pikirannya, maka niat jahat akan dibatalkan, insya Allah. Dalam semua kejahatan gambaran seperti itu. Ketika orang berbuat jahat, berarti Allah sudah tidak ada dalam pikirannya. Dia meninggalkan Allah, dan dengan itu Allah meninggalkannya. Itu konsep berpikirnya. Jadi saya Asarori menyampaikan konsep berpikirnya. Itu yang dimaksud dengan membunuh dengan sengaja, berencana, di dalam pikiran sudah ada niat, berencana. Nanti konsekuensi hukum sangat berbeda dengan yang sudah kita baca sebelumnya. Maka bisa diteraskan. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahannam selama-lamanya kekal. Wa qalu, dan mereka mengatakan, fi sababi hadhil ayat, tentang sebab ayat ini, inna wahidan, sesungguhnya seseorang, ismuhu Miqyas bin Dobabah, namanya adalah Miqyas bin Dobabah, kana lahu akhun, dia memiliki seorang saudara laki-laki, ismuhu Hisham, namanya adalah Hisham.
Fawajada akhahu maqtulan, maka lalu dia mendapati saudaranya itu terbunuh fi Bani Najjar, di Bani Najjar. Wahum, dan mereka qaumun minal ansori bil Madinah, adalah sebuah kaum di antara kaum Ansor di Madinah. Falamma, maka ketika wajada Hisyaman qatilan, dia mendapati Hisyam terbunuh, dhahaba Miqyasu ila sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhbarahu bil khabar, dan mengabarkannya tentang berita tersebut. Fa arsala ma'ahu rajulan, lalu Rasulullah mengutus bersamanya seorang laki-laki min Bani Fihrin, dari Bani Fihr. Wa kataba ilaihim, dan menuliskan kepada mereka, an yadfa'u ila Miqyasa, untuk menyerahkan kepada Miqyas qatila akhihi, pembunuh saudaranya. Faqalu Banu Najjar, maka Banu Najjar berkata, wallahi, demi Allah, ma na'lamu lahu qatilan, kami tidak tahu bahwasanya dia adalah pembunuh. Walakinnana, akan tetapi kita, nu'addid diyata, kami akan menyerahkan diatnya. Fa'atuhu, lalu memberikannya mi'ata minal ibil, 100 ekor unta. Thumma insarafa raji'aini, kemudian Miqyas dan temannya kembali ilal Madinah, ke Madinah. Fa'ada Miqyasu ilal Fihri, lalu Miqyas memusuhi Fihri. Faqatalahu bi akhihi, lalu dia membunuhnya demi saudaranya. Wa akhadhal ibila, dan mengambil unta tersebut. Wan sorofa, dan kembali ila Makkah, ke Mekah, murtaddan, dalam keadaan murtad. Wa ja'ala yunshidu, dan membuat syair, qataltu bihi Fihran, aku telah membunuh Fihr demi saudaranya, demi saudaraku. Wa hamiltu aqlahu, dan aku mengambil diatnya. Saratu Bani Najjar, Bani Najjar telah memberi arbaba fari', pemberian yang sangat banyak. Halaltu bihi, dan aku menghalalkannya. Wataro, dan kau lihat. Wa adraktu thawrati, dan aku mendapatkan harta. Wa kuntu ilal awthani awwala raji', dan aku kepada berhala seperti semula. Terasi. Falamma, maka ketika balagha sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika, berita tersebut, ahdara dammahu, Rasulullah menghalalkan darahnya. Wa maknanya ahdara dammahu, makna dari ahdara dammahu, abaha dammahu, yaitu membolehkan darahnya. Yaitu anna man yaqtuluhu la iqaba alaihi, yaitu barang siapa yang membunuhnya tidak akan diberikan iqab atasnya. Ila an jaa yaumal fath, sampai datang Futu Makkah. Fawujida Miqyasa, lalu didapati Miqyas muta'alliqon, bergelantung bistaril Ka'bati, di kiswah Ka'bah, liyahtamiya biha, untuk melindungi dirinya. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan, maka barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan disengaja, fajazauhu jahannamu, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah memurkainya. Wa la'anahu, dan melaknatnya. Wa addalahu adzaban azima, dan menyediakan untuknya azab yang sangat berat. Sok disebut asbabun nuzul, atanapi peristiwa anu melatar belakanginya. Ieu moderna saya asaru gitu. Biasana itu teh dina tafsir
konvensional mah di awal gitu asbab nuzul ya sopang payuna anjeunna mengadikeun heula gambaran konsep naon ari membunuh sengaja teh tadi parantos tanam we ayeuna nerangkeun ngagambarkeun asbab nuzulnya peristiwana janten aya jami jenenganna Misyas bin Dobabah kagungan saderek jenenganna Hisam. Kemudian ternyata Hisam terbunuh di Bani Najjar, di lembur Bani Najjar, nyata kaum orang Ansor di Madinah. Maka nalika menakan dulurna terbunuh, Mikyas sugeng ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta petunjuk. Maka Rasul ngajejeran Mikyas supados nepangan Bani Najjar disarangan ku hiji jalmi utusan Rasulullah bari Rasul nyanak ngadugikeun serat supaya orang Bani Najjar menyerahkan kepada Mikyas pembunuh saudaranya itu. Maka Bani Najjar menjawab sim kuring sararea teu terhang saha pembunuhna itu teh apa tapi abdi sadaya bade mayar diatna sana ngabunuhna abdi teu terang tapi kanggo ngabereskeun urusan abdi bade mayar diatna nya aranjeunna urang Bani Najjar ngentun mapadeun 100 onta. Kemudian Mikyas sareng disarangan ku utusan Rasul teh wangsul deui ka Madinah. Tapi di tengah jalan si Mikyas berubah pikiran gitu. Kerakusan atau napi terganggu pikiran, terganggu niat. Maka dia membunuh seorang Bani Fahir anu disarangan teh ya. Jadi sana Bani Najjar Bani Fahir dibunuh. Kemudian hartana dibawa, ontana dituntun, jelemaana eta dipaehan, kemudian dia kembali pergi tapi sana ke Madinah. Badan bagduh raos manehna berbuat tidak baik ke Makkah, kembali murtad gitu. Bari angkeuhanana pikiranana penuh dengan kerakusan tadi gambarkan dina syairna merasa dia menerima kebaikan non margina jalannya dibunuh tapi hartanya dibawa. Kemudian dia merasa mendapat kebaikan yang banyak. Kemudian ajeuna beralasan ini dilakukan karena untuk balas dendam terhadap saudaranya yang terbunuh. Kemudian kuntu ila ausan awala rojiin kuring kapaksa balik deui karena berhala. Sabab eta awal-awal nu janten wasilah ibatu iman sadaya berjalan waktu Rasul meping itu menghalalkan darahnya. Zalika adara damah diumumkeun nu rek anu maehan Mikyas dia tidak akan dapat hukuman. Itu sebabnya menghalalkan darahnya. Orang yang berlaku seperti itu dihalalkan darahnya maksudnya naon? Orang yang membunuh si Mikyas dia tidak punya konsekuensi hukum. Dihalalkan. Kemudian berjalan waktu kabur ke Mekah beberapa tahun karena sekedar doge ka Futuh Mekah tahun 8 Hijriah. Kapenak si Mikyas nyumput dina sutra atanapi kain Ka'bah penutup Ka'bah sieun begarasa nyumput laku Rasulullah katinggal kapenak maka dibunuh dipaehan sebagai hukuman karena perilakunya iwat iman sadaya Futuh Mekah itu berjalan dengan damai tapi ada beberapa orang yang dibunuh eta diantawisna. Jadi bukan berkaitan sareng penaklukan kota Mekahnya tapi kasus-kasus yang pernah ada gitu. Futuh Mekahnya sendiri antumutulaqo amnesti nasional tidak ada yang dibalas orang-orang sekejam apapun Abu Sufyan dan sebagainya tidak ada pembalasan
Geningan ayat pembunuhan, tak orang-orang macam ini anu dibunuh teh, anu punya kasus, kemudian nyumput di Mekah, itu Mekah anu dikuasai, ya mereka dieksekusi di waktu eta iwatu iman sadaya. Itulah peristiwa yang terjadi. Mikyas membunuh seorang mukmin lantaran kerakusan, kemudian hartanya diambil, diatnya diambil, orangnya dibunuh. Kan sebuah kejahatan besar. Eta nyebabkeun Mikyas dihalalkeun darahnya. Gitu. Murtad mengambil diatna, kemudian orangnya dibunuh. Gitu. Eta orang teh sanes belum tentu pembunuhnya, Lantaran Bani Najjar kan mereka tidak tahu. Tapi melampiaskan saja dibunuh orang itu. Nah, iwat iman sadaya eta dimaksud membunuh dengan sengaja teh. Eta latar belakangna eta kasus yang terjadi. Orang sadaya tiasa ningal dengan sebab yang sangat pantas. Menghukum itu karena sebab yang sangat pantas. Mendengar asbab nuzulna ya pantas, sangat pantas dibunuh gitu lantaran perilakunya membuat kejahatan yang melampaui batas. Eta margina orang ningal iwatu iman sadaya dalam kasus-kasus pelanggaran, pembunuhan atau sengaja ataupun tidak, ketika banyak sekarang kasus-kasus di Arab Saudi, maka tinggal kalintang san lami na prosesna. Jika terjadi teh lami pisan, legalisasina panjang pisan. Maksud karena masalah pokok Islam, negara Islam tetap menerima atau mengadakan hukuman mati, walaupun tren ayeuna banyak orang, banyak negara yang tidak melaksanakan hukuman mati dengan dasar kemanusiaan. Tapi aya nu aneh nanti lantaran hak asasi manusia, maehan maneh aja dibantuan. Eta unik lantaran hidup itu milik seseorang, mati ataupun hidup dia boleh pilih. Dina Islam itu aya bunuh diri pun kejahatan dina Islam, lantaran bukan membunuh diri sendiri tapi membunuh ciptaan Allah walaupun dia dirinya sendiri. Kan yang menutup punya hak fikir menghilangkan, memisahkan raga dan nyawa itu cuma Allah saja. Walaupun membunuh diri itu kejahatan dalam Islam. Tapi di perkembangan internasional, di negara-negara Eropa, yang bunuh diri itu dibantu. Lantaran bagian dari hak asasi manusia, seimbang sekarang meniadakan hukuman mati. Gitu. Eta manusia mah naon sempit nanti, sempitnya seperti itu. Ibadah iman sadaya, jangan orang tinggal. Sebab-sebab kebolehan membunuh itu kalintang pisan ketatna dengan sebab yang pantas baru dia dibunuh. Gitu. Jadi teu ujug-ujug sering kadugikeun leuheung keneh ngahampura anu kudu dihukum. Tibatan ngahukum nu kudu dihampura begitu. Konsep logikana. Leuheung keneh teu ngahukum nu kudu dihukum, tibatan ngahukum nu teu kudu dihukum. Leuheung keneh salah mere, tibatan salah teu mere. Tadi Islam seperti itu. Jadi pelanggaran itu lebih dijaga daripada pelaksanaan. Satu pelaksanaan prosesnya sangat panjang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu tobat. Kanggo ke sadayana urang bakat tiasa ningal perkembangan tina bab ieu. Maka Ustaz Ridwan teraskeun kana bagian selanjutnya. Wahuna, dan di sini najidu aktsara min marhalatin fil adab. Kita dapati sangat banyak tingkatan dalam siksaan. Jazau jahannam, balasan jazai jahannam, balasannya adalah neraka jahannam. Khuludin finnari, kekal di dalam neraka. Ghadabin minallahi, siksa dari Allah. La'natin minallahi, laknat dari Allah. I'dadin minallahi li'adzabin azim, dan juga disediakan dari Allah untuk azab yang sangat pedih. Faka'anna, maka seolah-olah jahannam, neraka jahannam, laisat
kullal adab, bukanlah seluruh adab itu. Fafihi adabun, di sana ada adab, wa fihi khuludun, ada kekal, finnari di dalam neraka, wa fihi ghadabun, ada siksaan, wa fihi la'natun, ada juga laknat, tsumma i'dadin li'adzabin adim, ada juga kemudian ada disediakan adab yang sangat berat. Wa hadza, dan ini ma nasta'idu billahi minhu, apa yang kita minta perlindungan kepada Allah darinya. Faba'duna, maka sebagian dari kita yatasawwaru, menggambarkan annal adzaba huwa jahannamu fahasbu, bahwa membayangkan siksaan itu hanya neraka jahanam saja. Faqad yughaffilu ba'du, dan kadang melalaikan anna hunaka alwanan muta'addidah minal adzab, bahwasanya di sana terdapat berbagai macam siksaan. Wa fil hayati, seperti dalam hidup, naro insanan, kita melihat manusia, yatimmu habsahu, yang ditangkap dan dipenjara. Fanadunnu, maka kita mengira annal habsa, bahwasanya penjara itu huwa kullu syai'in, adalah semua siksaan itu. Walakin, akan tetapi, indama wasala ila ilmina, setelah kita tahu ma yahdutsu fil habsi, apa yang terjadi di dalam penjara, arafna, kita akan tahu, anna fihi ma huwa asyarru minal habsi, bahwa di sana terdapat siksaan yang lebih buruk dari penjara tersebut. Balasan kanggo anu membunuh jahanam. Kadang-kadang orang berpikir jahanam teh sederhana gitu. Padahal seharusnya jahanam teh ngandung tahapan-tahapan siksaan. Digambarkan di dia jahanam khuludun finnar. Lain lebet ka jahanam nabungkul, tapi abadi di neraka gitu. Lajang kebendon Allah, lajang laknat Allah. Kemudian dipersiapkan pigana ajana siksa nu kalintang rohakana. Jadi jahanam tidak sederhana. Hukuman lebet ke jahanam sederhana, pada dina jahanam teh aya keabadian, aya bebendon Allah, aya laknat Allah, sareng aya jenis-jenis hukuman anu kalintang pisan ageuna. Digambarkeun bapak-bapak lamun asup papanjar kabayang naon? Kapanyara, padahal anu lebih gede naon margin di lebet panyara tah anu janten masalah nu teh diomongkeun mah penderitaan di lebet panyara, siksaan sana lebet panyara na wungkul, tapi konsekuensi sareng hukuman, peristiwa-peristiwa, kenyataan-kenyataan di penjara, lamun penjara bae ditegakkeun, dilaksanakeun dina tujuan syariat tadi. Tapi aya nu apa? Aya nu milih genehkeun di penjara batan di luar. Terus mana penjara teh sana seperti itu. Hukuman lain asup penjara na bungkul, tapi di jero penjara teh bakal aya hukuman sareng penderitaan. Tapi lantaran rekayasa panyarana aya macara panyara make TV, make AC. Eta konsep berubah dina kahirupannya mana ayeuna penjara jadi tidak menakutkan, padahal penjara teh sih yang menakutkan, jahanam sih yang menakutkan, lain asupna wungkul tapi risiko di dinya. Nah tak itu gambaran jahanam sanes masalah anu mungsangpi, tapi dilebetna bakana banyak konsekuensi yang sangat berat, keabadian, laknat Allah, kemudian bebendoan Allah, kemudian hukuman-hukuman disiapkan kalintang pisan abotna. Ibarat mun panyara pikeun efek jerak, nu kabayang lain panjarana wungkul, tapi konsekuensi aya di panjara teh kumaha, nah gitu. Sanajan kadienakeun panjara jadi tidak menakutkan lantaran bengkol tina konsep hukumna, kedah nama panjara teh untuk efek jerak, kedah nama gitu. Sanes sekadar
istirahat di jero Panyara. Iwatu iman sadaya ketinggalan si Ansarawi ada nyinyiran karena Panyara zaman ayeuna ada naon lantaran kadang-kadang Panyara lain ngagamakeun efek jera bahkan direkayasa gitu. Bahkan kadang-kadang seura anu melanggar batas dina kahirupan urang sadaya. Maksud simboling Panyara sanes konsep Islam. Itu zaman Rasul teh Panyara. Tapi kalau batna teh maslahah mursalah, sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi boleh diselenggarakan untuk ketertiban, meminimalisir kejahatan. Zaman Rasul teh Panyara. Tapi Panyara bagian tina kebiasaan atau nabi konsep maslahah mursalah. Ketika ada maslahatnya dan pada zaman Nabi belum diperlukan, sekarang diperlukan, itu jadi boleh. Jadi Panyara zaman Nabi teh aya. Tapi kalau betna maslahah mursalah. Soal mikrofon zaman Nabi teh aya tah maslahah mursalah sange sareng seperti itu. Kan lagi upami bid'ah gitu kan dolala. Tapi aya maslahah mursalah nu zaman Nabi teh aya diayakeun kanggo kelengkapan terutama di dieu kanggo meminimalisir kejahatan. Panyara teh aya di zaman Nabi, tapi sanes bid'ah. Tapi maslahah mursalah. Tapi dengan tadi itu ya prinsipnya untuk menghukum dan ada efek geraknya. Jangan diwati iman sadaya aya hukuman didamel ku Allah sareng Rasulna jelas aya anu disengsarkeun diatur ku urang takjir disebutna. Taya rupina kadah naon dipahami dengan benar teh. Seringkali kan orang mengutuk menganggap kafir naon nyeun aturan Allah dina Quran gitu kan. Padahal aya ruang-ruang anu urang meunang atur ku sorangan gitu. Lantaran orang dianggap kagungan kemampuan mengatur itu. Contohnya anu sederhana, undang-undang lalu lintas tidak ada dalam Islam. Perlu ada ayat maslahah mursalah. Zaman Nabi teh aya undang-undang tumpak mobil, tumpak kendaraan ku dikenca teh aya. Kemudian teh aya hukuman untuk pelanggar tidak ada. Tapi itu bukan sesuatu yang dilarang. Kenapa? Untuk ketertiban perlu. Maka silahkan aranjeun jalmi manusia di setiap zaman bakal mampu menyadarkan seperti itu. Contoh yang lain di wati iman sadaya, mencuri ada yang dipotong tangan, ada yang tidak dipotong tangan. Batasan yang tidak dipotong tangan berapa? Teh aya batasan. Karena ada batasnya. Anu telebat kadinya bebas gitu. Tidak. Nah, eta marin aya ruang kanggo urang sadaya pikeun mengatur hukum. Jadi kesalahan besar memponis segalanya pada teu aya dina Quran tidak seperti itu. Aya nu disengsarkeun ku Allah, urusan-urusan nu bisa diatur ku urang. DPR perlu. Pan seringkali seperti itu. DPR togut. Lantaran naon yang undang-undang di luar Al-Quran gitu kan. Padahal aya ruang-ruangan nu teu acan diberesan ku Al-Quran pikeun naon lantaran Allah nganggap manusia bisa ngatur ku sorangan. Banyak hal yang tidak diatur ku Al-Quran sareng sunnah kumaha tuh atur ku sorangan pangna teu diatur ge marane bisa ngatur sorangan sehubungan sasubaya sadaya perkembangan zaman. Hukum-hukum anu teu aya dina Quran untuk kerapihan, ketertiban silakan buat. Eta disebutna takzir. Iwati mas sadaya si beuring ngadukeun eta bila aya patarosan, aya penjara, aya pada zaman Nabi tidak ada. Tapi itu boleh kan mengadakan? Boleh. Lantaran naon? Lantaran Allah maparinan ruang untuk hal-hal yang tidak diatur di dalam Al-Quran demi kemaslahatan dan meminimalisir kejahatan nyeun Panyara itu tidak bid'ah, sebabnya masalah salah disebutna. Ibarat hal-hal nu dipidama karena perkembangan zaman, terus mikrofon dan selain sebagainya kurang sadaya dipidama.
mikrofon jeung bedug beda masalahna gitu. Anu hiji beda, anu hiji masalah eta maksudna sih ngadugikeun teh geuning aya pantarosan zaman Nabi teh aya penjara. Memang tidak ada penjara zaman Nabi. Tapi sanesna teu meunang. Lantaran untuk kebaikan dan meminimalisir kejahatan ada penjara, tapi pada dasarnya penjara adalah efek jera. Sanes penjara formalitas binah sare. Eta anu digambarkeun ayeuna kadang-kadang penjara tidak menggambarkan efek jera. Mangga urang ngalajengkeun kana masalah anu kalintang pisan pentingna. Mangga Ustaz Ridwan teraskeun. Wahuna waqfatun, dan disinilah berhenti waqafal ulama fiha, dan para ulama berfikir tentangnya. Hal lihadal qatil taubah, apakah bagi pelaku pembunuhan ada taubat yang disengaja maksudnya? Wahtalafal ulama'u, dan berbeda pendapat para ulama fi dzalika, tentang hal itu. Fa'alimu, maka seorang alim yaqulu berpendapat la taubata limithli hadzal qatil, tidak ada taubat bagi pelaku pembunuhan seperti ini. Wa alimun akhar, dan alim yang lain qala berpendapat la, tidak, hunaka taubah, boleh untuk bertaubat. Wa jaa sayyiduna Ibnul Abbas, dan datanglah Sayyiduna Ibnu Abbas, wajalasa fi jama'atin, dan duduk dalam suatu jamaah, wajaa wahidun, dan datanglah seseorang, wasa'alahu, dan bertanya, alil qatili amdan taubah, apakah bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja itu ada taubat? Qala Ibnu Abbas menjawab, la, tidak. Wa ba'da dzalika bimuddatin, dan beberapa waktu setelah itu jaa wahidun, datang lagi seseorang, wasa'ala Ibnul Abbas, dan Ibnul Abbas, dan bertanya kepada Ibnu Abbas, alil qatil amdan taubah, apakah bagi pelaku pembunuhan dengan disengaja ada taubat? Faqala Ibnul Abbas, lalu Ibnu Abbas menjawab, na'am, ada. Faqala jalsa'uh, lalu mereka bertanya, kaifa taqulu dzalika, bagaimana engkau mengatakan demikian? Wa qad sabaqa anna qulta la, padahal sebelumnya engkau mengatakan tidak. Wal yaum, dan pada hari ini taqulu na'am, engkau mengatakan iya. Qala Ibnu Abbas berkata, sa'ili awalan, penanya pertama, kana yuridu an yaqtula amdan, dia bermaksud untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja. Amma sa'ili tsaniyan, adapun penanya yang kedua, faqad qatala bil fi'li, dia telah melakukan pembunuhan. Fal awwalu, maka yang pertama, arhabtuhu, aku bermaksud untuk menakutinya. Watsani, dan yang kedua, lam uqannithu min rahmati rabbih, supaya dia tidak berputus asa dari rahmat Tuhannya. Wa kaifa farraqa Ibnu Abbas bainal halataini, dan bagaimanakah Ibnu Abbas membedakan antara kedua keadaan tersebut? Innahal fatanatul imaniyah wal basirah, sesungguhnya itu adalah kecerdasan keimanan dan kebijaksanaan. Allati yubsituhallahu 'alal mufti, yang Allah anugerahkan kepada seorang mufti. Fasa'ata, maka ketika yujadun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahabatihi, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati pada sahabatnya, yas'aluhu wahidun, bertanya seseorang, qailan, yaitu ayyul islami khair, Islam manakah yang paling baik? Fayaqulu shalawatullahi wassalamu alaihi, maka Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, memberikan makan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif,
mengucapkan salam kepada seseorang yang kau kenal dan kepada yang tidak kau kenal. Wa yas'aluhu akhar, dan yang lain bertanya lagi, fayujibuhu, lalu beliau menjawab biqaulihi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, barang siapa yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Wa hakadha, dan seperti inilah kana alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu kulla sa'ilin, menjawab semua pertanyaan, bima yarahu aslahu lihalihi, sesuai dengan sesuatu yang lebih maslahat pada saat itu, au halil mustami, atau keadaan si pendengar. Wa yujibu kulla jama'atin, dan menjawab semuanya, bima huwa anfa'u lahum, sesuai dengan yang paling bermanfaat bagi mereka. Wa yas'aluhu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, lalu bertanya Abdullah bin Mas'ud, ayyul a'mali afdalu, amal apa yang paling utama? Fayaqulu shalawatullah wassalamu alaihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala miqatiha, salat pada waktunya. Qultu, kemudian bertanya lagi, summa madza ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, an yasliman nasu min lisanika, yaitu aman dari manusia dari lisanmu. Aya nu menarik waktu iman sadaya dina bagian ieu. Tadi diuningakeun bahwa membunuh dengan sengaja balasannya adalah jahanam. Kemudian abadi di sana. Kemudian bebendon Allah. Kemudian laknat Allah. Tadi digambarkan oge disayagikeun azab anu kalintang pisan ageuna patarosan. Ari membunuh dengan sengaja ada tobat gitu. Quran tidak menyebut ada tobat. Yang ada adalah yang membunuh dengan sengaja jahanam. Yang di jahanam itu jenis-jenis siksaan yang abadi, kemudian murka Allah, laknat Allah, kemudian hukuman-hukuman yang besar, yang berat. Patarosanana aya tobat teh aya. Nah, menarikna ieu iman sadaya nalika ditaloskeun ka Ibnu Abbas, para ulama naon berhenti di dalam hal ini. Berhenti sejenak merenung. Nah, magina ada yang perlu direnungi. Apakah dalam membunuh dengan sengaja ada tobat? Yang menarik Ibnu Abbas nalika ditaros ngagitan faqala Ibnu Abbas la teu aya lil qatili amdan taubatan, apakah bagi orang yang membunuh sengaja ada tobat? Qala Ibnu Abbasin la teu aya, tidak ada. Wa bada dzalika bimadatan jaa wahidun wasala Ibnu Abbasin. Nah, kesempatan berikutnya setelah ada beberapa masa Ibnu Abbas ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, alil qatili amdan taubatan. Pertanyaannya sama, apakah bagi pembunuh sengaja ada taubat? Nu kadua mah nyebat na'am. Ngagitan teu aya eueuh la, nu kadua na'am. Faqala jalisu, maka para pendengar anu ngariung teu maros naha cenah. Ti payun sarida tas ngamingakeun la teu aya, wa yauma taqulu na'am, ari ayeuna nyebutkeun aya. Naon sababna? Aya nerangkeun. Sa'ili awal yang bertanya kepadaku yang pertama, karena yuridu an yaqtula amdan, dia seperti punya keinginan untuk membunuh. Maka kataku tidak ada. Adakah taubat bagi orang yang benar sengaja? Tidak ada, karena dia berpotensi membunuh. Kemudian kenapa yang kedua
Dijawab na'am amasa ilisanian, yang bertanya kepadaku yang kedua, faqad qatala bil fi'li, telah melakukan. Orang yang sudah melakukan membunuh bertanya, apakah bagi membunuh dengan sengaja ayat tobat? Ada. Gitu kata Ibnu Abbas. Kenapa? Supaya dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Yang pertama, kenapa nyebutlah arhabtuhu, aku menakut-nakutinya. Ketika menjawab tidak ada tobat, kenapa? Dia belum membunuh, seperti berpeluang membunuh, maka jawabnya tidak ada. Jangan coba-coba berpikir, gitu. Tapi kenapa yang kedua ada? Dia telah membunuh. Bertanya, adakah bagi pembunuh dengan sengaja tobat? Ada. Kenapa? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu nuansa hukum seperti itu. Yang mulai jadi makna filosofis hukum seperti yang sekarang terjadi itu sudah hilang. Hukum kaku. Kemudian bahkan bisa digunakan itu kepentingan kriminalisasi. Padahal hukum pada dasarnya seperti itu. Kenapa Ibnu Abbas melakukan seperti itu? Maka Syekh Asy'ari menyebutkan innaha fatonatul imaniyatul wal basyirah. Eta teh kecerdasan imaniyah dan tegaknya nurani. Hukum bukan sekadar tulisan dan hukuman, dia harus berdasarkan kecerdasan imaniyah. Tidak kaku. Kemudian ada wal basyiro, basir nurul basir nurani. Hakim harus punya nurani, hakim harus peka, hakim harus cerdas. Maka hukuman banyak pertimbangan. Gitu. Kenapa Ibnu Abbas seperti itu? Karena Rasulullah SAW juga begitu. Digambarkan di sini Rasulullah SAW pernah ditanya ayul Islam ya khair, apakah Islam yang terbaik itu? Beliau menjawabnya macam-macam, padahal pertanyaannya yang terbaik. Tapi jawabannya tidak satu. Tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Apa amal terbaik yang akan memberi balasan besar itu? Memberi makanan, mengucapkan salam kepada yang engkau kenal atau engkau tidak kenal. Kemudian lain waktu ditanya lagi, apa amal yang terbaik itu? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Apakah amal yang terbaik yang afdal itu? Orang yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan tangannya. Bapak-bapak biasa mengumpulkan pertanyaan sama, ayul a'mali afdalu. Pertanyaan sama, ayul a'mali khairu. Jawabnya macam-macam. Apakah Allah Rasul tidak tahu mana yang terbaik dari yang baik-baik itu? Kenapa jawabannya berbeda-beda? Yujibu kulla sayyidin bima yarahu aslaha lihalihi au halal mustabi'i. Tergantung saha nu nanyakeunana, di mana nanyakeunana, iraha nanyakeunana. Rasul menjawab, amal terafdal yang paling utama dan yang paling baik memberi makanan. Kapan? Ketika ada orang yang perlu mendapat makanan. Pada masa krisis, pada masa pailah, banyak PHK, memberi makan itu utama. Tapi di lain waktu mengucapkan salam, di lain waktu sholat di awal waktu, lain waktu mengatakan yang selamat kaum muslimin dari lisannya dan tangannya. Kemudian digambarkan suatu saat ditanya oleh Ibnu Mas'ud sekarang, ayul a'mali afdalu, amal apa yang paling afdal? Apa jawab Rasul? Sholatu fi miqatiha, sholat di awal waktu, sholat pada waktunya. Kemudian ditanya dari Rasulullah,
an yuslima nasa min lisanika, an yuslima nasa min lisanika, orang-orang selamat dari lisanmu. Jadi kesimpulannya, kenapa jawaban beragam? Karena tuntutan waktu dan kemaslahatannya. Ketika lebih bermanfaat, maka pilihan yang lebih bermanfaat. Eta margina kesimpulan Ibnu Qayyim al-Jauziyah luyu sareng pembahasan ieu. Sar Ibnu Qayyim al-Jauziyah nalika ditaros ayul ibadati afdalu, ibadah atau amal terbaik itu apa? Al amalu ala mardotillah fi kulli waqtin bima huwa muqtada dalikal waqti wa wadifatuhu. Amal yang paling afdal, ibadah terbaik itu apa? Amal mencari ridho Allah di setiap waktu sesuai dengan tuntutan waktu itu dan kemestiannya, sesuai dengan kenyataan, menjadi solusi buat kenyataan, menjadi jawaban buat kesulitan. Itulah amal yang terbaik. Bapak-bapak tiasa nilai kasus-kasus yang sangat banyak tindakan Rasul tentang hal itu. Luyu sareng kasauran saya asa Rawi. Gawe sesuai sareng kasauran Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pemberi fatwa jangan kaku, atau apalagi punya referensi terbatas. Harus banyak sisi yang dilihat. Harus banyak sudut pandang. Nu sederhana ieu teh iman sadaya kapungkur tahun sabarahanya pasar Banjaran kahuruan pertama. Beres adzan Isya hari teh. Terus kajeng ngiring bade salat Isya. Bade komat. Di luar ngagorowo. Pasar kahuruan. Menjelang salat Isya patarosan. Mana nu afdal nulungan kahuruan salat Isya. Dan tadi nama apa teh salat di awal waktu pada waktunya. Pas rek salat anu kahuruan kumaha? Nah, hidup seperti itu harus cerdas. Harus banyak sisi. Nah, tangkas kata dasarnya adalah kejujuran, menilai situasi dengan tepat. Jangan kepentingan pribadi, tapi kepentingan lingkungan itu yang harus lebih didahulukan. Ya teh iwat iman sadaya nuansa yang tidak mudah gitu. Peryogi kejujuran, peryogi keadilan, peryogi kejernihan pikiran. Apa yang harus kita dahulukan, apa yang harus kita laksanakan untuk memilih hal-hal yang terbaik dari yang baik. Ari milih nu goreng jeung nu halus mah gampang. Milih nu goreng milih nu goreng yang halus gampang ada tuh hitam putih. Milih nu goreng yang nu halus gampang milihna. Tapi kalau kerjaan milih nu hade di nu hade mana nu pang hadena ta eta nuansa anu kedah lega emutan urang sadaya. Terutama tangka si Asaroi teh ngagambarkeun seorang mufti memberi fatwa kantanan hakim harus banyak sudut pandang. Kadang aya fatona kecerdasan. Kemudian ada dorongan keimanan, ketauhidan, kejujuran, kemudian al-basyirah, kata hati nurani harus bicara. Ibadah iman sadaya kitu lupinang biasa didugikan bagi ieu insyaallah urang nampi pirang-pirang penjelasan di Syekh Asarawi oge walawan patari sareng tindakan pemberian fatwa dan pilihan amal dari terakhir didugikan eta kadintang pisan penting kadintang pisan periodina suksanos tidak mudah peryogi kecerdasan tadi kediberikan milih nu hade jeung goreng mah gampang tapi milih nu hade di antara anu hade teta anu peryogi aya emutan anu langkung lega. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ibnu Abbas memilih tindakan seperti itu. Kemudian tadi dibinyakan
Ibnu Qayyim seperti itu, pamanten tantangan kalau orang sadaya dalam segala situasi harus ada pilihan yang tepat tadi serta kemanfaatan yang dituntut oleh keadaan. Sakitnya nu kahaturkeun insyaallah ka sadayana atuh saya nuhun urang sadaya mudah-mudahan diparinan jalan ke Allah Subhanahu wa taala ka mamayuran kehidupan dengan penuh kearifan, dengan penuh kecerdasan, disarengan ku hati nurani urang sadaya. Seringkali Islam tesai tapi kadang-kadang berkesan buruk karena bintang iklannya, tindakan-tindakannya. Namanya orang sadaya lingon pangker pengawasan satu kelompok dibubarkan ke kelompok lain. Apakah itu tontonan baik? Memalukan serius. Memalukan. Mudah-mudahan para pemuda emut Islam yang cerdas, Islam yang bisa menyelesaikan masalah, lain nambah masalah. Tapi tadi menyelesaikan masalah, memilih yang terbaik dalam setiap situasi dan tantangan. Sakitnya nu katurkeun atur nuhun ka Ustaz Ridwan, atur nuhun ka sadayana, atur nuhun insyaallah ada pengorbanan 3% Allah Subhanahu wa taala tinggalnya dan nama sudah beraya kepada nuhun sakiman sakali oleh waktunya kami, tapi insyaallah ia nu paling bodoh mudah-mudahan diparinan Allah Subhanahu wa taala dalam sadaya yang berkana lampu lega berkaitan sareng syariat urang. Sadaya syariat agama urang sadaya anu pada diamati lampu dahlia gitu. Sanes sekedar hal-hal anu ringan-ringan saja, kadang-kadang abad-abad aja diamutan urang sadaya suasana boleh jadi ari kana ngamalkeun da jadi raja sareng ruang waktuna aya masana da kira-kira memahaminya kalau diteraskan kepada putra-putra sadaya kepada pemuda supaya agama wawasan dan memegah dan memahami Islam, memahami Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.